Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prananda Adhika Santosa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua, yaitu tugas untuk membuat presentasi tentang pemodelan objek di mata kuliah analisa berorientasi objek. Di sini untuk tugasnya, untuk membuat presentasi tentang pemodelan sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, dan diagram kelas. Kemudian, berikan contoh kasus yang sama di tiap, use case diagram, activity diagram, dan diagram kelasnya. Kemudian, presentasikan. Di sini saya sudah membuat untuk, pemodelan sistemnya. Di sini saya mengambil untuk studi kasusnya sistem, assessment center, pegawai. Nah, untuk sistem assessment center pegawai ini, kita akan buat use case diagram, activity diagram, dan diagram kelasnya. Yang pertama, terkait dengan use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dan sistem. Aktor utama dalam sistem assessment center pegawai mungkin, termasuk pegawai, evaluator, dan admin. Evaluator ini bisa jadi, asesornya kalau di, eee, aktualnya gitu ya. Nah, yang pertama untuk pegawai ini, mendaftarkan untuk asesmen, pegawai bisa mengisi data pribadi, mengikuti tes online, melihat hasil asesmen. Kemudian untuk yang evaluator atau asesor ini dapat membuat jadwal asesmen, menilai hasil tes, dan memberikan feedback. Kemudian untuk admin atau administrator ini dapat mengelola pengguna, mengelola data asesmen, dan mengelola laporan hasil. Untuk gambar use case diagramnya seperti ini, ada pegawai, evaluator, dan admin. Berikutnya terkait dengan activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sistem. Berikut, ada 4 untuk activity diagramnya. Yang pertama ada pendaftaran. Pendaftaran ini pegawai mendaftar untuk asesmen, kemudian sistem memverifikasi data pendaftaran. Yang kedua, pelaksanaan tes atau pelaksanaan asesmennya. Pegawai mengisi data pribadi, kemudian pegawai mengikuti tes secara online, kemudian sistem menyimpan hasil dari tes atau dari hasil asesmennya. Yang ketiga, penilaian. Evaluator menilai hasil tes, evaluator atau asesor ini memberikan feedback atas hasil, asesmennya. Kemudian yang keempat, laporan atau hasil. Pegawai tersebut atau peserta dapat melihat hasil asesmennya. Kemudian sistem menghasilkan laporan dari asesmennya. Ini adalah untuk gambaran, activity diagramnya. Start, pendaftaran, verifikasi verifikasi data, pelaksanaan tes, mengikuti tes secara online, dan memberikan feedback, dan pegawai melihat hasil asesmen, terus selesai. Berikutnya yang terakhir ada kelas diagram, atau kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem dalam bentuk kelas dan hubungan antar kelas atau relasi gitu. Yang pertama ada pegawai, pegawai mempunyai ID pegawai yang unik, setiap tabel harus punya ID, kemudian ada nama, data pribadi, kemudian ada hasil asesmen. Dan yang kedua ada evaluator atau asesor ini punya ID evaluator dan nama, feedback. Kemudian ada admin, ada ID admin, dan ada nama. Yang terakhir adalah asesmen, ID asesmen, jadwal hasil asesmen, dan feedback. Adapun relasinya yaitu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu asesmen. Kemudian ada evaluator atau asesor ini menilai banyak asesmen. Dan ada admin mengelola data pegawai, evaluator, dan asesmen. Asesmen terdiri dari banyak tes. Jadi hasil asesmen menyimpan hasil dari setiap tes yang diikuti pegawai. Berikut adalah bentuk dari kelas diagram atau tabel dan relasinya. Baik, terima kasih. Itu paparan atau presentasi atas tugas kedua dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.